orang-orang Cina di sana, Cina tu kasar, dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Sebab sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia selamanya tidak akan bisa meniru Indonesia. Kira-kira apa yang dibahas dalam video ini? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia, yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi, maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, asimilasi tidak ini dibenarkan di untuk terus hidup sebagai bukan asal. Oh ya. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina tu kasar, dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Gubernur Cina Jakarta, Ahok, ya? Achong Ahok. Ahok. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa yang dikenali sebagai Ahok itulah. Dan nama nasional ialah Basuki Cahayapurnama. Dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia, kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Benar. Jadi dasar itu kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah berdekila, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah. Sebab Tak bisa maksudnya. dasar kita lain. Dasar dasar integrasi. Oh, Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Oh ya. Bagi saya lah, untuk hasilan ataupun dengan izin outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia. Dah 67 tahun. Beberapa keturunan dah belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu.
Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja. Tidak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan. Fasih berbahasa Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang, kalau bahasa kasarnya, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Betul. Pergilah ke Jinjang, ke Kepohong dan sebagainya. Kalau dahulu orang Melayu sesat di Jinjang itu sampai malam, sesatlah di situ. Sebab berhenti tanya, tak akan dapat jawapan. Sebab mereka tak boleh berbahasa Melayu. Jadi sekarang supaya ada waste dan kalau tidak, kalau dahulu tidurlah kat sana. Prof, sebenarnya macam apa yang Prof kata tadi mengingatkan saya macam di era zaman universiti lah. Sebab kalau kita lihat macam meskipun ada universiti yang ada menerima pelbagai bangsa dan juga kaum, tapi saya lihat macam kesan penggunaan bahasa ni dia memberi impak kepada paruan. Contohnya macam kalau pelajar-pelajar tu Melayu, kat situ Melayu. Kalau Cina, dia Cina je Prof. Dia bergaul, dia macam tak bercampur dengan bangsa lain. Dia dengan bangsa-bangsa macam tu je. Adakah ni sebenarnya memang kesan juga Prof, penggunaan bahasa tu sendiri? Ya. Jadi Cina dengan Cina, Melayu dengan Melayu, India dengan India, dan India dengan Cina boleh bergaul lagi lah atas nama bukan Melayu. Jadi ini semua adalah kesan daripada sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita, khususnya di peringkat sekolah rendah, menggalakkan dan membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda. Iaitu pada waktu tadika, anak-anak bangsa kita dah dipisah-pisahkan. Yang Melayu ke tadika Melayu Islam, yang Cina ke tadika Cina, yang India ke tadika Pertamina. Dan apabila mereka berusia 7 tahun, mereka ke sekolah rendah, itu pun sama. Adakah Prof melihat di situ punca silapnya Prof? Perpaduan tu? Ya. Maknanya polarisasi kaum berlaku pada usia yang cukup muda. Polarisasi di sekolah rendah. Dan apabila kita nak mencantumkan mereka itu di sekolah menengah, dah tak menjadi. Dah wujud polarisasi kaum, bermula di sekolah, terus di mungkin pengelompokan begitu ya, IPTA, IPTS, dan mantap di. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang menarik sekali, di mana ada seorang profesor Malaysia yang mengatakan Malaysia selamanya tidak akan bisa meniru Indonesia. Pembahasan dalam video ini terkait dengan perbedaan asas yang dianut oleh kedua negara ini. Malaysia menganut asas integrasi dan Indonesia menganut asas asimilasi. Integrasi yang artinya bahwasanya setiap kaum di Malaysia itu berhak mempertahankan warisan nenek moyang mereka, termasuk salah satunya adalah bahasa. Tetapi tidak demikian di Indonesia yang menganut asimilasi. Di Indonesia, siapapun dia yang tercatat sebagai warga negara Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Inilah bedanya dari segi bahasa. Dari segi pendidikan pun demikian, di mana di Malaysia ada sekolah khusus orang Cina yang menggunakan bahasa pengantar. Di sekolahnya pun bahasa Cina. Di Indonesia tidak ada. Yang ada hanya sekolah internasional. Beda ya. Dengan melihat penjelasan dari profesor tadi, dengan menganut asas integrasi ini, tentunya Malaysia menghadapi permasalahan-permasalahan seperti bahasa, seperti
toleransi, dan sebagainya. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.